Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya izin memperkenalkan diri. Saya Karina Anggraini dengan NIM 212101010021 dari kelompok 11 yang akan mempresentasikan makalah yang sudah saya susun. Nah, di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Bahrul Munif, SHI MPDI. Baik, di sini saya mengambil topik yaitu konflik sosial dalam pendidikan. Nah, di mana di dalam topik tersebut terdapat beberapa subtopik, yaitu yang pertama konflik dan pendidikan, yang kedua konsep konflik, yang ketiga teori konflik, dan yang terakhir bagaimana menyikapi konflik sosial dalam dunia pendidikan. Baik, di sini langsung saja kita kepada subtopik yang pertama, yakni konflik dan pendidikan. Baik, kita lanjut kepada subtema yang pertama, yaitu konflik dan pendidikan, yang dimana antara konflik dan pendidikan ini terdapat dua kalimat yang berbeda dan tentunya pasti memiliki arti atau makna yang juga berbeda. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pendidikan terlebih dahulu. Nah, apa sih itu pendidikan? Nah, pendidikan di sini berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogik, yang dimana dalam pedagogik tersebut dibelah kata menjadi dua lagi, yaitu pais yang berarti anak dan ago yang berarti aku membimbing. Dari dua kalimat tersebut, dari dua kata tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya artinya yaitu aku membimbing. Nah, secara singkatnya lagi, pendidikan di sini bagaimana seorang insan mencetak atau mengembangkan kepribadian individu tersebut agar menjadi lebih baik lagi. Nah, selain mencetak potensi-potensi yang telah ada dalam diri individu, pendidikan juga dapat meningkatkan kecakapan individu agar ketika bersosialisasi di dalam dunia lingkungan sekolah atau lingkungan keluarga dapat bersosialisasi dengan baik dengan siapapun itu dan dimanapun itu. Nah, di dalam dunia pendidikan juga memiliki tujuan. Nah, pasti memiliki tujuan karena sesuatu yang telah terencana pasti memiliki tujuan. Nah, di sini dapat diambil contoh bahwasanya tujuan pendidikan yaitu meningkatkan derajat kemanusiaan manusia. Nah, sangat jelas ya, jikalau kita berpendidikan pasti derajat kita akan dapat tinggi dengan sendirinya. Contohnya, misal kita berpendidikan sampai kita sukses dan menjadi guru. Nah, pandangan masyarakat terhadap kita pasti sudah sangat berbeda karena kita sudah dipandang, wow, itu guru memiliki ilmu. Nah, dengan ilmu kita bisa melakukan apa saja dan di mana saja. Nah, jikalau kita tidak memiliki ilmu, kita akan mudah membohongi orang dan lain sebagainya. Nah, itulah pentingnya pendidikan. Nah, di dalam suatu lembaga pendidikan tidak luput adanya interaksi antara guru dengan guru satu dengan yang lainnya, dari murid satu dan murid lainnya, interaksi antar guru dan murid, interaksi guru dan wali murid dan lain sebagainya. Nah, interaksi-interaksi tersebut dalam kehidupan bersosial akan memacu terjadinya konflik. Mengapa seperti itu? Nah, karena sebab terjadinya konflik salah satunya yaitu perbedaan pendapat antar insan satu dengan insan lainnya. Nah, tentu saja ketika kita telah dikelilingi oleh banyak orang yang pintar-pintar dan lain sebagainya, pasti memunculkan perbedaan pendapat antar otak satu dengan otak lainnya. Nah, jikalau perbedaan pendapat tersebut tidak bisa diselesaikan dengan baik, maka akan muncul sebuah konflik. Nah, di sini kita berbicara tentang konflik. Nah, apa sih itu konflik? Nah, konflik bisa diartikan sebagai suatu pertikaian atau pertentangan. Nah, adapun konflik sosial yaitu yang berarti perbedaan pendapat antar satu dengan yang lainnya sehingga dapat memunculkan konflik
yang mana konflik tersebut dapat berupa ya kekerasan, dan juga bisa jikalau parah konflik tersebut dapat berupa pembunuhan. Nah, keterkaitan konflik dengan pendidikan sangat berhubungan karena yang telah saya ulas sebelumnya, terdapat konflik jikalau terjadi perbedaan antar satu dengan yang lainnya dalam kehidupan bersosialisasi. Nah, seperti apa sih konflik yang terjadi pada dunia pendidikan saat ini? Yang pertama yakni saya ambil contoh konflik guru antar guru satu dengan guru yang lainnya. Misalnya ketika guru satu memegang mata pembelajaran matematika dan terdapat juga guru satu yang memegang pembelajaran matematika. Bagaimana guru tersebut mendapatkan rumus seperti ini, saya sepemahaman saya rumusnya seperti ini dan lain sebagainya. Guru satunya memiliki pemahaman seperti ini dan lain sebagainya. Nah, di antara guru-guru tersebut memiliki sebuah pemahaman atau pendapat yang berbeda-beda. Nah, jikalau guru tersebut tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik, maka akan terjadinya konflik di sana. Nah, yang kedua yakni bisa diambil contoh dari hubungan konflik antar guru dengan muridnya, yang dimana ketika mengajar mungkin terdapat muridnya yang suka bermain sendiri dan lain sebagainya. Nah, di sana bagaimana peran guru bisa memberi bimbingan kepada anaknya, bagaimana mendengarkan atau memperhatikan penjelasan guru tersebut dengan baik, dan terdapat contoh-contoh lainnya. Nah, dari yang sudah disampaikan tadi bahwasanya terdapat yang telah dijelaskan, terdapat arti pendidikan dan juga konflik. Nah, yang mana kedua tersebut sangat berhubungan dalam dunia pendidikan. Nah, tidak heran terdapat konflik dalam dunia sekolah atau lembaga pendidikan, dan sebenarnya tidak dalam dunia pendidikan saja. Nah, akan tetapi karena tema di sini mencakup dunia pendidikan, maka di sini kami membahas mengenai dunia pendidikan tersebut. Nah, konflik tersebut bisa diselesaikan dengan baik, tergantung dengan kita pribadi, kita diri sendiri yang mengalami konflik tersebut. Bagaimana cara kita menyelesaikan konflik dengan baik? Apakah kita mengutamakan ego kita dalam menyelesaikan sebuah masalah, ataukah kita mengutamakan rembukan atau musyawarah bersama dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, dan di sini terdapat saran yang bisa saya ambil ketika kita mendapatkan sebuah konflik dimanapun itu, dan di khususnya pada lembaga pendidikan sendiri, yaitu dengan cara bagaimana kita harus menyikapinya dengan musyawarah terlebih dahulu, dan juga membicarakan dengan baik antar satu dengan lainnya agar terdapat keputusan atau jalan keluar yang baik, dan juga tidak dapat merugikan pihak satu dan pihak yang lainnya. Bagaimana antar kedua belah pihak bisa berjalan dengan baik, dan nantinya setelah konflik selesai juga bisa menjalani kehidupan atau bersosialisasi lagi dengan baik dan rukun. Nah, baik, di sini kita lanjut kepada subtema yang kedua, yakni mengenai konsep konflik. Nah, di sini terjadinya konflik itu banyak penyebab yang melatar belakanginya. Nah, konflik dalam masyarakat biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi yang kurang atau merendah, dan juga faktor kepolitikan, singgasana, kebiasaan, dan juga kebudayaan. Nah, di sini terdapat beberapa macam-macam atau bentuk-bentuk konflik berdasarkan sifatnya. Nah, di sini berdasarkan sifatnya terbagi dengan dua bagian, yaitu konflik destruktif dan juga konflik konstruktif. Nah, di sini konflik destruktif yaitu terdapat rasa tidak suka atau nyaman yang dirasakan antar satu dengan sama lainnya. Nah, antar individu satu dengan individu lainnya dan lain sebagainya. Nah, pengertian konflik destruktif sendiri yaitu terdapat kriteria dalam konflik ini, yaitu disebabkan terdapat perselisihan pendapat antar
kelompok satu dengan kelompok lainnya dengan menyelesaikan sebuah pertikaian. Nah, seperti itu. Nah, selain pembagian konflik tersebut dengan bentuknya, terdapat juga pembagian konflik di sini berdasarkan orang yang orang yang terkena konflik seperti itu. Nah, di sini terdapat beberapa macam, yaitu yang pertama konflik vertikal. Nah, apa sih konflik vertikal itu? Konflik vertikal adalah konflik yang dimana biasa terjadi dalam bagian-bagian masyarakat yang memiliki hierarki, yang biasanya bisa dicontohkan yaitu konflik antar orang yang lebih tinggi kedudukannya, mungkin seperti bos seperti itu ya, dengan konflik yang lebih rendah kedudukannya, yaitu kayak karyawan-karyawannya seperti itu. Dan yang kedua yakni konflik horizontal. Nah, konflik horizontal ini adalah konflik yang sering terjadi dalam kalangan personal atau kelompok dengan status yang sama atau dengan persoalan yang sama, misalnya konflik yang terjadi antar sebuah organisasi. Nah, yang ketiga yakni konflik diagonal, yaitu terjadinya konflik ini disebabkan karena distribusi sumber daya yang tidak adil di seluruh organisasi, menyebabkan konflik yang ekstrim. Nah, itu tadi pembagian konflik menurut perilakunya, atau yang dimana yang mempunyai konflik, bisa dikatakan seperti itu. Nah, di dalam dunia persekolahan, konflik ini terjadi dalam semua tingkatan, yakni dalam tingkatan interpersonal, tingkatan intrapersonal, intragrup, intergrup, intraorganisasi dan interorganisasi. Nah, di sini kita ulas satu-satu mengenai intrapersonal. Nah, intrapersonal ini merupakan konflik yang bisa terjadi dari personal itu sendiri. Hal ini terjadi karena seseorang individu bimbang dengan apa yang harus ia pilih, atau bisa disebutkan individu ini mempunyai tujuan yang lebih dari atau yang bertentangan. Dan yang kedua yakni interpersonal, yaitu merupakan konflik yang dapat muncul antar individu satu dengan individu lainnya. Konflik ini terjadi yang bila mana hasil bersama sangat menentukan. Kita ambil contoh konflik yang terjadi antar pendidik atau guru dalam memilih mata pembelajaran yang unggul di daerah tersebut. Nah, yang ketiga yakni di dalam kelompok atau intragrup ya, yang bisa dikatakan ya, bisa diartikan konflik yang terjadi antara anggota kelompok. Nah, karena saling ketergantungan atau perbedaan persepsi dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yakni konflik intragrup ya. Intraorganisasi, yang mana terjadinya konflik ini biasanya disebabkan oleh seseorang bagian dari organisasi, misalnya konflik yang terjadi antar kurikulum atau domain kemahasiswaan seperti itu. Nah, yang terakhir yakni antar organisasi, yang dimana artinya konflik ini biasanya terjadi antar organisasi satu dengan organisasi yang lain, disebabkan karena adanya keterkaitan antara satu dengan yang lain yang mana berdampak negatif terhadap organisasi lainnya. Misalnya di sini saya ambil contoh konflik yang bisa terjadi antar sekolah dengan salah satu organisasi dalam masyarakat. Nah, dengan jenis-jenis konflik yang telah ada, maka dapat dimungkinkan konflik ini pasti akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana sih apa yang bisa terjadinya konflik itu seperti apa? Apa saja faktor yang dapat memacu datangnya konflik atau timbulnya konflik dalam masyarakat ini? Seperti itu. Nah, baik, di sini terdapat beberapa faktor memicu terjadinya konflik sosial. Nah, yang pertama ini faktor perbedaan antar individu. Nah, perbedaan individu biasanya dapat ditinjau dari 4 kategori, yaitu fisik, mental, material, dan juga non material. Nah, perbedaan fisik di sini biasanya lebih ditekankan kepada keadaan tubuh
keadaan tubuh dan rohani dan jasmaninya. Nah, dilihat di sana apakah dia itu cantik, apakah dia itu bodinya oke dan lain sebagainya. Dan juga pada perbedaan mental yang dimana bisa dilihat dari kecakapan dan keterampilan ia mempunyai mentalnya seperti apa dan lain sebagainya, dan material, dan juga material itu apakah dia kaya dan lain sebagainya. Dan perbedaan non material dapat dilihat dari status sosial seseorang, apakah sudah menikah dan lain sebagainya. Nah, baik, yang selanjutnya ya ini perbedaan pola kebudayaan. Nah, perbedaan pola kebudayaan di sini sangat memicu terjadinya konflik jika kita dihadapi dengan orang yang paham apa itu budaya, maka orang tersebut pasti tidak akan kaget dengan kita, oh budaya mereka memang sudah seperti itu. Dan akan tetapi jika kita ini dipertemukan dengan seseorang yang tidak tahu kalau budaya saya, ayo masuk seperti itu, maka pasti di sana terjadinya konflik dan bisa jadi kita yang berbeda budaya dengan dia akan terpojokkan seperti itu. Nah, yang ketiga ini perbedaan status sosial. Nah, perbedaan status sosial antar kelompok atau masyarakat pasti terjadi, misalnya melalui pendidikan. Dapat dilihat bahwa orang mempunyai pendidikan tinggi, maka bisa sering dihormati dan lain sebagainya. Nah, jikalau orang tersebut tidak memiliki pendidikan, maka kan cepat untuk kita bohongi, maka cepat untuk julid dan lain sebagainya. Nah, yang keempat yakni perbedaan kepentingan. Nah, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, semua makhluk hidup manusia yang ada di dunia pasti mempunyai kebutuhannya masing-masing. Kebutuhan dan kepentingan masing-masing dapat memicu terjadinya konflik. Jika kita lihat dari segi pendidikan, terdapat yang kebutuhan harus dipenuhi peserta didik, yaitu kebutuhan untuk memahami pembelajaran. Jadi dari perbedaan kepentingan tersebut kita bisa terjadinya konflik. Jadi mungkin sebenarnya dalam dunia pendidikan anak si A mempunyai kelainan apa yang dimana dia harus dihususkan kepentingannya seperti itu. Jadi harus selalu ke kantor guru untuk study privat dan lain sebagainya. Mungkin ada seseorang yang iri akan hal itu, maka dari hal tersebut dapat memicunya konflik. Nah, yang telah dijelaskan di atas tadi mengenai faktor-faktor terjadinya konflik di sana, maka tak heran di sini terdapat beberapa konflik yang memang di sana berdampak positif dan berdampak negatif ya pada umumnya. Kan tetapi jangan salah bahwasanya konflik ini selamanya bersifat negatif seperti itu. Akan tetapi di sini terdapat macam-macam konflik yang telah saya ambil dari rujukan-rujukan, yakni terdapat dua dampak konflik, yakni dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, bagaimana sih dampak positif dari konflik dan bagaimana dampak negatif dari konflik? Baik, di sini yang pertama yakni saya akan menjelaskan mengenai dampak positif dari konflik, yaitu dalam kehidupan masyarakat, yaitu yang A, meningkatkan solidaritas anggota kelompok dengan adanya konflik. Nah, dengan adanya konflik, solidaritas di dalam sebuah kelompok atau sebuah persatuan tersebut akan meningkat seperti itu. Dan yang kedua yakni menjadi harapan tersendiri untuk berubah dalam hal yang lebih baik. Yang ketiga yakni dapat memperjelas tujuan kelompok dan norma-normanya. Dan yang terakhir yakni tercetaknya mental masyarakat yang kuat dan dapat memecahkan permasalahan yang ada. Itu mungkin yang lebih penting ya teman-teman. Dan yang selanjutnya ini dampak negatif. Nah, yang saya jelaskan tadi tidak hanya dampak positif saja, maka juga di sini saling melengkapi. Terdapat juga dampak negatif dari konflik. Yang pertama yakni akan terjadi retaknya persatuan kelompok. Ya pasti ya akan terjadi retaknya suatu persatuan antar kelompok jika telah terjadinya konflik, apalagi konflik yang menjadi musuh kita lah istilahnya ya, tidak istilahnya tidak memaafkan dengan
secara cepat, jadi masih terulas, oh dia kemarin punya konflik dengan saya dan lain sebagainya. Ya, yang kedua yakni dapat merubah kepribadian individu. Nah, pasti akan merubah kepribadian individu, entah itu secara mentalnya dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yakni dapat terjadinya akomodasi, yang mana dominasi pihak yang lebih kuat akan mengalahkan pihak yang lebih rendah ya. Dan yang terakhir yakni jika konflik yang telah dialami sangat keras dan sangat membahayakan diri dan orang lain, maka akan banyak kerugian yang akan dialami. Pasti saja jikalau terdapat konflik yang memang itu sangat keras dan lain sebagainya, pasti terdapat kerugian yang akan dialami. Misalnya orang yang mempunyai konflik dengan kita itu sangat nekat hingga terdapat pembunuhan. Jadi kan bisa terjadi seperti itu kan sangat hal-hal yang sangat membahayakan bagi kita seperti itu. Baik, di sini kita memasuki ke subbab yang ketiga, yaitu mengenai teori konflik. Nah, di sini terdapat beberapa teori konflik yang telah dirumuskan oleh beberapa para ahli, atau memang macam-macam konfliknya, yaitu yang pertama yakni teori Raff-Darhendorf, yang dimana salah satu yang menjadi dasar pemikiran Darhendorf yaitu mengasumsikan bahwasanya setiap masyarakat suatu saat akan tunduk terhadap proses perubahan dan pertentangan, dan tak luput dari konflik yang terdapat pada sistem sosial, yang mana juga sebagai elemen dalam kehidupan bermasyarakat yang memberikan kontribusi dalam desain perubahan. Nah, terbentuknya ketertiban dalam masyarakat berasal dari peraturan yang telah dibuat oleh mungkin oleh ketuanya atau pemimpin dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi dengan tekanan untuk telah menetapkan agar sang kuasa untuk menjadikan segala hal tertib dan berjalan dengan lancar. Nah, ketika adanya peraturan, maka masyarakat mengupayakan agar mereka itu mengikuti aturan yang ada. Nah, karena ketika dia tidak mengikuti peraturan yang ada, maka dia akan memiliki konsekuensinya yang ada, yaitu seperti yang telah ditetapkan oleh pengusaha, oleh pemimpinnya dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yakni terdapat teori Kosar. Nah, Kosar ini proses instrumental dalam konflik dapat terjadi dalam perbuatan, integritas, dan terpeliharanya struktur sosial. Nah, terdiri beberapa pemikiran dari Kosar. Yang pertama yakni katup penyelamat. Katup penyelamat adalah salah satu dari beberapa alat khusus yang bisa dipakai agar melindungi komunitas dan potensi sosial konflik. Dan yang kedua yakni konflik realistis dan non-realistis. Pemahaman Kosar tentang teori konflik ini membedakan antar konflik yang nyata dan tidak nyata. Konflik realistis muncul dari ketidakpuasan dengan persyaratan khusus yang dihadapi dalam hubungan dan pemanfaatan potensial yang diduga dari pihak-pihak yang terlibat. Misalnya banyak pekerjaan yang mogok kerja untuk menuntut upah dan gaji yang lebih tinggi atau yang dinaikkan, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yakni perumusan dalam hubungan sosial. Nah, Kosar berpendapat dimungkinkan orang akan terjerumus dalam konflik nyata tanpa adanya sikap yang kurang baik seperti sikap permusuhan dan agresif. Nah, yang selanjutnya yakni isu fungsional konflik. Nah, mengutip dari pengamatan Simmel tentang penyelesaian ketegangan dalam suatu kelompok atau komunitas, dia memaparkan bahwa bukti dari pengamatan komunitas Yahudi yaitu meningkatkan konflik kolektif yang memungkinkan berkaitan dengan tingkatan interaksi antara masyarakat secara keseluruhan, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yakni teori sistem. Ya, ini yang dicetuskan oleh Georg Ritzer mengemukakan teori sistem yang mana terdapat paradigma fakta sosial, yang mana dengan menggunakan teori ini dikhususkan terdapat problema-problema sosial yang berhubungan dengan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai untuk menyelenggarakan eksistensi kehidupan dalam bermasyarakat, seperti itu. Dan yang selanjutnya yakni
terdapat teori birokrasi. Nah, apa sih teori birokrasi ini? Nah, mungkin asing ya bagi kita, yang mana arti dari birokrasi itu berasal dari kata barau ya, yang artinya meja atau kertas yang memiliki arti kekuasaan atau kebesaran. Nah, dalam bahasa Inggris birokrasi juga dapat diartikan dengan bureaucracy yang bisa diartikan dengan kepuasan dipegang oleh manusia-manusia yang berada di belakang meja. Mohon maaf jika lantunan bahasa Inggris saya kurang bagus atau kurang fasih seperti itu. Dan dalam gagasan birokrasi Weber seperti yang dikutip oleh Tejo Roma di Jojo, fitur utama disajikan dalam rahmat. Nah, ini terdapat beberapa birokrasi yang ideal, yaitu yang pertama tipe birokrasi yang ideal yaitu bagaimana prinsip pembagian kerjanya, bagaimana ketika pembagian kerja itu harus adil dan lain sebagainya. Yang kedua yakni terdapat aturan atau prosedur yang harus dipenuhi agar berjalan dengan lancar. Yang ketiga ini prinsip netral, yang dimana harus mempunyai prinsip agar suatu hal itu bisa terjadi dan tidak gampang goyah meskipun dilirik dan disogongkan dari kanan dan kiri seperti itu. Dan yang terakhir yakni mohon maaf yang selanjutnya ya, penempatan didasari atas karir, dan yang terakhir yakni birokrasi murni. Nah, kita lanjut kepada teori selanjutnya yakni teori struktural fungsionalisme, yang mana merupakan teori yang memperkenalkan cara penilaian yang menilai masyarakat menjadi suatu kesatuan yang terstruktur dalam hal-hal yang saling berhubungan. Seperti itu. Masyarakat dalam teori fungsi struktural adalah baik mengutamakan pemikirannya biologisnya. Nah, yang menilai masyarakat sebagai organisme biologis yang terdiri dari organ-organ yang saling berhubungan, ya. Saling berhubungan dan juga pemanfaatannya juga ini saling berkesinambungan seperti itu. Nah, kita lanjut kepada subbab yang selanjutnya yakni bagaimana sih menyikapi bagaimana cara menyikapi konflik sosial dalam masyarakat atau dalam dunia pendidikan seperti itu. Nah, di sini terdapat manajemen konflik setidaknya mempunyai 3 tahapan. Yang pertama yakni program analisis konflik. Bagaimana yang pertama itu menganalisis konflik tersebut. Kok bisa sih konflik ini terjadi dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yakni penilaian konflik. Pada tahapan ini tahap menentukan keadaan konflik dan penyelesaiannya. Jadi kayak konflik ini sangat membahayakan, konflik ini biasa saja atau sedang dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yakni bagaimana menyelesaikan suatu konflik tersebut. Setelah dianalisis dan dinilai, yang selanjutnya yakni bagaimana kita mengambil jalan yang benar untuk menyelesaikan konflik tersebut. Nah, terdapat juga Stevin berpendapat dalam Handoko bahwa terdapat langkah-langkah dalam meraih kedamaian dalam konflik ini, yaitu dalam pengenalan. Nah, yang pertama yaitu pengenalan, mengenalkan keadaan yang telah terjadi atau mengidentifikasi bagaimana keadaan seharusnya itu terjadi, seperti itu. Jadi kayak dikenalkan terlebih dahulu. Yang kedua yakni diagnosis. Diagnosis merupakan hal yang terpenting dalam memecahkan permasalahan atau dalam menyikapi permasalahan sosial, karena dengan diagnosis mengenal siapa, apa, dan mengapa hal tersebut atau permasalahan tersebut bisa terjadi. Dan yang ketiga ini menyikapi suatu solusi. Ketika telah semuanya telah dapat disimpulkan bagaimana terjadinya, kok bisa konflik ini telah terjadi, yang terakhir yakni menyepakati sebuah solusi. Konfliknya seperti ini, bagaimana solusi yang baik agar kita nantinya bisa memutuskan atau memecahkan permasalahan ini dengan baik, seperti itu ya. Dan yang keempat yakni pelaksanaan. Setelah
dirembukkan maka dilaksanakan. Mungkin telah nemu tadi, telah mendapatkan solusi yang baik dengan solusi A, mungkin seperti itu, lalu dilaksanakan menggunakan solusi A. Dan yang terakhir yakni mengevaluasi apakah tadi pelaksanaan atau solusi yang telah dilaksanakan tersebut itu bagaimana responnya, apakah baik atau tidak, maka dari sana kita bisa mengevaluasi tersebut. Nah, sedangkan Mangkunegara di sini juga mengemukakan beberapa cara dan upaya untuk menangani atau menyelesaikan konflik, yaitu yang pertama dengan menghindari. Nah, jikalau dirasa konflik tersebut tidak terlalu berat atau tidak terlalu mempunyai pengaruh yang tinggi, maka bisa dihindari. Akan tetapi di sini menghindari yaitu dengan cara yang baik. Misalnya di antara dua belah pihak tersebut berbicara dengan baik, apakah konflik ini harus dibawa ke kantor polisi atau dan sebagainya. Nah, di sana tahap menghindari itu di sana. Jadi jangan sampai melibatkan lembaga-lembaga atau pihak-pihak yang sangat berwenang jikalau dirasa konflik tersebut tidak terlalu besar atau konsekuensinya tidak terlalu tinggi untuk ditinggalkan dan dihindari seperti itu. Yang kedua yakni mengakomodasi. Dalam mengatur strategi pemecahan masalah tidak boleh kita untuk mengaturnya dengan diri sendiri. Ada kalanya kita menjalurkan suatu kesepakatan terhadap orang lain. Jadi kan dalam memecahkan suatu problema dalam dua pihak itu ada kalanya terdapat suatu komunikasi antar satu dengan lainnya seperti itu. Yang ketiga ini kompetisi. Metode ini dapat digunakan bagi teman-teman sekalian yang memiliki banyak informasi dan memiliki keahlian di bidang dibandingkan orang lain ya, atau tidak ingin mengkompromikan kayak gitu loh istilahnya. Jadi kayak ayo kompromi wis kayak gitu biar nanti gak ada yang bisa kayak gitu ya. Nah, baik, yang ketiga yakni kompetisi. Metode ini bisa digunakan bagi orang-orang atau bagi teman-teman yang memiliki banyak informasi dan memiliki keahlian dibandingkan orang lain. Dan teman-teman ini tidak ingin mengkompromikan ini dengan orang lain ya, mungkin mau diselesaikan dengan sendiri dengan jalurnya sendiri, tapi dengan jalur yang baik seperti itu. Nah, yang keempat, kompromi atau negosiasi. Dalam metode ini masing-masing pihak memberikan tawaran pada permasalahan yang telah terjadi, penawaran bersama yang mana antar kedua belah pihak ini terlibat dalam konflik tersebut. Jadi kayak yang seperti yang pertama tadi ya, mengkompromikan atau negosiasi bagaimana konflik ini mau diapakan enaknya. Nah, yang dimana nanti kedua belah pihak bisa menyelesaikannya dengan baik dan nantinya setelah terselesaikan bisa menjalani hidup bersosialisasi dengan baik kembali seperti itu. Jadi istilahnya tidak ada istilah dendam-dendaman seperti itu. Yang kelima ini memecahkan masalah atau kolaborasi. Nah, memecahkan masalah atau berkolaborasi bersama-sama dengan pihak yang berkonflik yang mana di antara keduanya sama-sama menang dan memiliki kerjasama yang baik. Jadi kayak di mana itu tidak ada kalah, tidak ada menang, yang di mana kita memang salah, kita salah bersama-sama, yang mana nantinya kita akan memunculkan suatu jalan bagaimana konflik ini bisa terselesaikan bersama-sama dan bisa memenangkan atau memecahkan konflik ini bersama-sama seperti itu. Nah, yang terakhir ini terdapat pendapat lagi dari Manur Nasikum berpendapat mengenai bentuk pengendalian konflik, yaitu menjadi empat, yaitu yang pertama konsiliasi. Nah, konsiliasi ini perbandingan berikut yaitu melewati lembaga-lembaga, yaitu konsiliasi ini yang mana bisa konflik ini terselesaikan dengan jalur lembaga-lembaga yang
memang berkewajiban seperti itu. Yang kedua ini mediasi. Dalam mediasi ini pengendalian dilakukan yaitu apabila pihak satu dengan pihak lainnya semuanya setuju agar saling menjauhi nasihat-nasihat, memberikan jalan bagaimana baiknya. Jadi kayak sudah setuju agar dinasehati aja, jadi besoknya atau kedepannya jangan seperti ini agar tidak terjadi konflik lagi, seperti itu. Yang ketiga yakni arbitrasi yang merupakan penyelesaian masalah melalui pengadilan. Nah, arbitrasi ini jika terdapat konflik yaitu lari kepada lembaga-lembaga pengadilan yang berhak, seperti itu. Dan yang keempat yakni yang terakhir perwasitan. Dalam bentuk pengendalian konflik dalam teori perwasitan ini, yang dimana antar kedua belah pihak yang saling bersangkutan sama-sama menyetujui untuk saling memberikan keputusan dan menyelesaikan konflik yang telah terjadi di antara mereka, seperti itu. Itu yang dinamakan dengan perwasitan. Nah, itu tadi macam-macam bentuk menyikapi konflik sosial dengan baik menurut para tokoh-tokoh yang telah terkemuka. Nah, mungkin itu saja sedikit pemaparan materi atau presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.